Halo teman-teman, nama saya Stefan Angelina dan rekan saya Feren Veronica akan menjelaskan tentang model analisis ISLLM. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang ISLM, yang terdiri atas pasar komoditas dan kurva IS. Yang kedua adalah pasar uang dan kurva LM. Yang ketiga adalah keseimbangan dalam pasar komoditas dan pasar uang. Yang keempat adalah kebijakan fiskal dan moneter dalam analisis ISLLM. Model ISLM ini diperkenalkan oleh John R. Hicks pada tahun 1937 sebagai suatu alternatif teori umum dalam penentuan pendapatan nasional secara perinci melalui grafik. Model ISLM ini adalah inti dari teori yang diciptakan oleh John Maynard Keynes dalam bukunya The General Theory of Employment, Interest, and Money. Pasar komoditas. Pengubah-ubah ekonomi yang terdapat dalam pasar ini adalah pengeluaran konsumsi yang disimbolkan dengan C, tabungan disimbolkan dengan S, pengeluaran investasi disimbolkan dengan I, pendapatan nasional disimbolkan dengan Y, ekspor disimbolkan dengan EX, impor disimbolkan dengan IM, pajak disimbolkan dengan T, pengeluaran pemerintah disimbolkan dengan G, dan transfer pemerintah disimbolkan dengan TR. Rumusnya merupakan I plus G sama dengan S plus T. Fungsi permintaan investasi yang bisa kita lihat pada gambar. Kurva permintaan investasi ini mempunyai hubungan negatif dengan tingkat bunga. Jika tingkat bunga pada R1, maka investasi sebesar I1, dan jika tingkat bunga turun menjadi R2, investasi naik menjadi I2. Fungsi tabungan dan fungsi konsumsi yang bisa kita lihat pada nilai total C plus I plus G plus EX kurang IM sama dengan GNP sama dengan C plus S plus T plus TR. Keterangannya terdapat pada slide tersebut. Yang kedua adalah C plus I sama dengan Y sama dengan C plus S, yang artinya dalam perekonomian sederhana tanpa kebijakan fiskal, pengeluaran pemerintah dan pajak diabaikan. Yang ketiga adalah S sama dengan S kali Y atau S sama dengan S plus S kali Y. Artinya fungsi tabungan merupakan pendapatan yang tidak dikonsumsi. Yang keempat, C plus I plus G sama dengan Y sama dengan C plus S plus T, yang artinya mengabaikan peranan luar negeri, yaitu merupakan pendapatan nasional atau produk nasional yang bisa kita sebut dengan GNP. Yang kelima, C sama dengan C kali Y atau C sama dengan C plus C kali Y. C itu merupakan konstanta atau yang bisa diartikan dengan besarnya pengeluaran konsumsi pada pendapatan nasional. Ini merupakan grafik fungsi konsumsi dan fungsi tabungan yang bisa dilihat pada slide tersebut. Penurunan kurva IS. Dalam slide tersebut terdapat contoh kurva tersebut bisa dilihat. Keseimbangan pada pasar barang berakibat bahwa output merupakan fungsi menurun dari tingkat suku bunga equilibrium. Hubungan ini digambarkan oleh kurva IS yang punya kemiringan ke bawah yang bisa kita lihat pada gambar. Keseimbangan di pasar barang berimplikasi bahwa meningkatnya suku bunga cenderung untuk menurunkan output. Penurunan kurva IS secara grafis tanpa kebijakan fiskal. Yang bisa kita lihat pada gambar terdapat 4 diagram yang memiliki pendekatan. Perpotongan Keynes yang bisa kita lihat dalam gambar tersebut. Equilibrium dalam perpotongan Keynes ini adalah pada titik A, yang artinya saat pendapatan atau pengeluaran aktual sama dengan pengeluaran yang direncanakan. Jadi bisa kita katakan income sama dengan output.
uang untuk spekulasi. Spekulasi diartikan spekulasi dalam surat-surat berharga, khususnya surat obligasi. Berkaitan dengan tingkat bunga, secara teoritis dapat dikemukakan bahwa pada saat tingkat bunga tinggi, jumlah uang yang diminta masyarakat untuk motif spekulasi sedikit, dan sebaliknya, bila tingkat bunga rendah mengakibatkan permintaan uang meningkat. Secara matematis, permintaan uang dengan motif spekulasi yaitu permintaan spekulasi sama dengan IR. Penawaran uang. Makin tinggi suku bunga R, permintaan uang LR makin rendah, dan sebaliknya. Jika suku bunga tinggi R1, maka LR rendah I1. Sebaliknya, R2 yang rendah, LR bertambah I2. Pergeseran kurva LM. Diagram 4 kuadran sangat berguna untuk menganalisis pengaruh perubahan peubah eksogen atau bergesernya fungsi permintaan spekulatif atau permintaan untuk transaksi terhadap besarnya tingkat bunga dan pendapatan dalam keseimbangan pasar uang. Kelebihan penawaran ini mendorong tingkat bunga turun dari R0 ke R1 dan pendapatan tetap. Hal ini mendorong orang untuk mengalihkan pendapatan bunga dari asetnya dengan membeli surat berharga, tetapi ini berakibat mendorong naiknya surat berharga itu. Pergeseran penawaran uang dalam kurva LM. Uang beredar akan menggeser kurva M per P keluar, sehingga kurva penawaran uang bergeser dari M0 per P menjadi M1 per P. Pergeseran ini menekankan tingkat bunga menjadi turun, dari R0 menjadi R1. Dalam hal ini secara tidak langsung berpengaruh pada keseimbangan pasar uang. Tingkat suku bunga yang lebih rendah untuk setiap tingkat pendapatan konstan mengakibatkan bergesernya kurva LM ke kanan. Mekanisme dalam pasar uang. Yang pertama, kelebihan permintaan dalam pasar uang. Kedua, tingkat bunga naik. Ketiga, investasi turun. Keempat, pendapatan turun. Kelima, berkurangnya permintaan dalam pasar uang. Kebijaksanaan fiskal dan moneter dalam analisis ISLM. Kebijaksanaan ekonomi makro adalah tindakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian agar keadaan perekonomian sesuai dengan yang dikehendaki. Berdasarkan arah perubahan nilai, kebijaksanaan fiskal dan moneter dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, kebijaksanaan ekspansi adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang bertujuan memperbesar kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Yang kedua, kebijaksanaan kontraksi adalah kebijaksanaan ekonomi makro yang bertujuan menurunkan kegiatan ekonomi dalam perekonomian. Kebijaksanaan fiskal, peubah instrumennya yaitu pengeluaran pemerintah G, pajak T, dan transfer pemerintah TR. Kebijaksanaan moneter, instrumennya adalah penawaran uang atau jumlah uang yang beredar di masyarakat. Efektivitas kebijaksanaan fiskal dan moneter. Kebijaksanaan fiskal tanpa menyertakan perubahan instrumen kebijaksanaan moneter seperti perubahan jumlah uang beredar M, maka itu dikatakan sebagai kebijaksanaan fiskal murni. Sebaliknya, bila diterapkan kebijaksanaan moneter dengan tidak menyertakan perubahan instrumen kebijaksanaan fiskal seperti G, T, atau TR, maka ini disebut kebijaksanaan moneter murni. Efektivitas pelaksanaan kebijaksanaan fiskal dan moneter akan tergantung dengan bentuk kurva IS dan RM.
Semakin datar bentuk kurva IS, semakin efektif kebijaksanaan moneter. Semakin datar kurva LM, maka kebijaksanaan fiskal yang semakin efektif.